Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Sekian banyak anak manusia yang tinggal di bumi ini sejak Nabi Adam diciptakan dan diturunkan di dunia yang hanya sementara ini sampai hari ini. Betapa banyak manusia, tapi ternyata tidak semuanya yang beragama Islam. Dan Allahu Akbar, Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang muslim. Allah pilih kita di antara orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sekian banyak penduduk muslim, orang-orang yang berKTP-kan Islam, identitasnya muslim, beragama Islam. Allah pilih kita di antara orang-orang yang memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid, belajar sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya sampai di sana. Karena kewajiban seorang muslim itu ada 4: ilmu, amal, dakwah, dan as-sabru 'alal adzafi. Sabar di atas derita yang kita tanggung kerana menuntut ilmu, beramal dan berdakwah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Taala firmankan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang, dimanapun manusia ada di sana. Bahkan tidak hanya umat manusia, bukan hanya umat muslim, tidak hanya manusia, tetapi binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala berikan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita tercinta jadi berkah dan bermanfaat buat sekalian alam ini. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat yang bobrok, masyarakat Yathrib. Ketika itu belum berganti nama dengan Madinah Al-Munawwarah. Nama Yathrib. Dikenallah ketika itu masyarakat Madinah, masyarakat Yathrib ketika itu adalah masyarakat yang berpenyakitan. Bahkan di antara syariat, kenapa tawaf disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin? Agar Nabi ingin mempertunjukkan kepada orang-orang Mekah yang membenci dakwah Nabi, yang menjelek-jelekkan, yang menghina orang-orang Yathrib, berpenyakitan. Ternyata hari ini mereka sanggup berlari-lari kecil di sekeliling Ka'bah. Allahu Akbar. Dulu masyarakat jahiliyah, masyarakat Yathrib, masyarakat yang saling berbunuh-bunuhan, saling perang antara satu dengan yang lain, masyarakat jahiliyah. Tetapi manakala cahaya Islam datang,
Seperti ceritanya Anas bin Malik, begitu datang Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, seakan-akan Madinah bercahaya. Rahmatnya sekalian alam terbukti mulai merekah di Madinah Al-Munawwarah. Yathrib diganti nama oleh Nabi dengan kota yang bercahaya. Allahu Akbar. Cahaya Islam sampai ke penjuru alam. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kejahilan, kegelapan syirik, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan, menuju minaz zulumati ilan nur, menuju cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ilmu, cahaya ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Nabi tercinta wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Umat butuh apa? Nabi punya kader dan murid di kota Madinah. Allahu Akbar. Nabi wafat sejazirah Arab, orang telah masuk Islam. Dan Islam adalah agama tauhid, agama yang bergerak menghantarkan rahmatnya Islam, rahmatnya petunjuk Allah, agama yang Allah Ta'ala turunkan buat manusia untuk mengatur hidup manusia ini. Bukan hanya berada di Madinah Al-Munawwarah. Dalam perhitungan Al-Imam Zuhri rahimahullah Ta'ala, tidak kurang dari 100,000 para sahabat Nabi SAW di Haji Wada. Ketika Nabi masih hidup, mereka ingin berkumpul di Madinah Al-Munawwarah semuanya, meneguk cahaya dan telaga sunnah itu langsung dari sumbernya. Tapi manakala Nabi SAW wafat, mereka bertebaran dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Mereka pergi ke bumi Syam, mereka pergi ke Yaman, mereka pergi ke negeri-negeri yang jauh. Untuk apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, agar sampainya tauhid ini kemanapun penjuru dunia dan manusia ada. Allahu Akbar. Bahkan Bilal bin Rabah yang dulu menjadi Bilal Nabi, menjadi muadzin Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah, di Masjidun Nabawi, di Masjid Nabawi, juga ikut ambil bagian untuk pergi berdakwah ke bumi Syam. Tidakkah kita ingat bahawa Bilal bin Rabah adalah seorang yang buta? Ajib. Allahu Akbar. Ilmu, amal, dakwah dan sabar adalah telah mengkarakter di dada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidakkah umat kita ini adalah umat dakwah? Kalau umat dahulu adalah umat Nabi Nuh, umur mereka panjang lama dan amal mereka banyak, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit saja yang lewati dari usia ini, tetapi umat Nabi Muhammad bisa menyamai amal umat Nabi Nuh, umat Nabi-Nabi sebelumnya, umat Anbiya sebelumnya, dengan apa? Dakwah ilallah. Allah Rabbul Alamin telah menyebutkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya ikhwan, kita hidup hari ini di tengah-tengah fitnah zaman, di mana Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih dari Thauban, di mana Rasulullah SAW bersabda, yushikul hampir saja umat-umat yang lain itu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, di mana mereka bersekongkol ingin memerangi kalian, mereka bersekongkol ingin menghancurkan kalian, sebagaimana orang-orang bersekongkol bersama-sama untuk menyantap satu makanan di nampan. La ilaha illallah. Padahal para sahabat yang mendengarkan hadis ini ketika itu adalah orang yang kuat. Bayangkan kekuatan mereka diakui oleh orang-orang kafir. Dilihatlah bagaimana kekuatannya Khalid bin Walid. Belum lagi para sahabat yang pertama di kalangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat Abu Talha Al-Ansari, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan yang lain-lainnya. Tak mungkin mereka mendengarkan ucapan Nabi ini, umat lain akan mengerumuni kita. La ilaha illallah. Mereka tentu bertanya. Mereka adalah umat yang ketika memandang musuh itu bagaikan lalat-lalat saja. Mereka jika ingin berperang 1 bulan bersama Nabi, orang-orang takut. Ketika pasukan Nabi itu ingin berperang, nusirtu birra'bi masirata syahrin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini sahabat-sahabat Nabi jika ingin memindahkan gunung, orang-orang kafir bilang mereka akan sanggup ingin memindahkan gunung.
Tidak mungkin rasanya. Oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang kuat ketika itu dari rumah Nabi yang hanya berukuran 4 kali 6 meter. Al-Hasan menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi itu ketika di zaman beliau jangkau loteng rumah Nabi hanya sampai dengan tangannya, tetapi Nabi telah mampu menaklukkan Romawi dan Persia dengan segala imperium besar mereka dan bala tentara mereka yang sungguh sangat menakjubkan. La ilaha illallah. Mereka adalah orang-orang yang mampu memandang mereka dunia ini kecil. Mereka orang-orang yang mencintai kematian ketimbang kehidupan, orang-orang yang mencintai akhirat ketimbang dunia ini. Maka para sahabat bertanya, apa kata para sahabat? Amin killatun nahnu, amin min killatin, wa min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala wa min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah sebab kami sedikit ketika itu ya Rasulullah sehingga para orang-orang mengurumuni umat Islam ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan ketika itu kalian banyak, walakinnakum wutha ka wutha'is sail. Tetapi ketika itu kalian bagaikan buih banyak, tapi tidak bermakna, tapi tidak bermutu. Dan yang paling menakutkan, yang paling ironi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan ketika itu Allah mencabut rasa takut di hati-hati musuh kalian, dan Allah timpakan kepada kalian penyakit wahan. Dan para sahabat tentu bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib beliau menyaring hadis Al-Imam Al-Mundhiri di antara hadis yang sungguh sangat menakjubkan. Apa kata Nabi? Naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yakin wa yaliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wa tulil amal. Letak kesuksesan awal umat ini adalah dengan kezuhudan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah dan hari akhirat, keyakinan mereka kepada al-aqidah al-Islam. Tetapi letak kehancuran umat akhir zaman adalah dengan sebab kekikiran mereka dan kebakhilan mereka, la ilaha illallah, dan panjang angan-angannya mereka. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, idza tabaya'tum bil 'aina, apabila kalian berjual beli dengan cara jual beli 'aina, salah satu bentuk jenis jual beli riba, maka ketika itu wa ahadtum adnabal baqar, kalian ridha dengan bentuk pekerjaan kalian, waraditum bizar, dengan perdagangan kalian, dengan ternak kalian, wa taraktumul jihada, dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah taala timpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, masa itu tidak akan pernah berakhir sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan dalam riwayat lain disebutkan hatta tarji'u ila amrikumul awal, sampai kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Apa urusan kita yang pertama? Imam Malik menyebutkan, lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha bihi awwalaha. Takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Apa yang pernah membuat umat terjadi dahulu menjadi elok? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Allahu Akbar. Inilah derita umat hari ini yang perlu kita renungkan. Dan Nabi telah menyebutkan ketika kemungkaran terjadi, lihatlah hari ini. Kata Nabi dalam riwayat At-Tabrani, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila zina, riba telah merajalela di satu negeri, berarti penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah. Hari ini coba kita pandang kiri dan kanan, tengok muka belakang, Allahul musta'an. Di sana ada kewajiban kita. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa ada antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ketika dia sanggup merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka hendaklah dia berubah dengan tangannya, biyadihi, dengan tangannya. Fa ilam yastati, apabila dia tidak sanggup, maka rubahlah dengan lisannya, dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Tapi Nabi menyebutkan wadzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. La ilaha illallah. Ya ikhwan, hari ini kita tengah hidup di akhir zaman. Akhir zaman, Allahu Akbar.
di mana kemungkaran banyak terjadi, kemaksiatan banyak terjadi. Akankah kita berlepas tangan? Dalam riwayat Bukhari, Nabi telah mengabarkan perumpamaan orang-orang yang tidak berdakwah tersebut, bagaikan mereka masuk ke dalam satu kapal besar. Dalam kapal besar, ada yang duduk di atas dan ada yang duduk di bawah. Dan yang duduk di bawah tidak boleh punya pikiran. Ketika mereka butuh air, kita bolongkan saja kapal ini, nanti kita ambil airnya. Ketika yang di atas membiarkannya, mereka akan karam semuanya. Tetapi ketika yang di atas tidak membiarkan, mereka menegurnya, mereka selamat semuanya yang ada dalam kapal itu. Itu yang diibaratkan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Dan bahayanya ketika kita tidak berdakwah, ya ikhwan, ketika kita tidak memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam riwayat Hudzaifah bin Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," dengan demi jiwaku berada di tangan Allah, "la ta'muranna bil ma'ruf," kalian tidak mencegah keperbuatan, betul-betul kalian tidak berdakwah menyeru kepada yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Au la yushikannallahu, atau kalian betul-betul berdakwah mencegah perbuatan keji dan mungkar, menyuruh orang-orang berbuat ma'ruf, atau kalian tinggalkan dakwah itu, dikhawatirkan ayyab'atsa 'alaikum iqaban, Allah kirimkan kepada kalian, Allah utus kepada kalian azabnya, thumma iqaban minhu, iqab, azab, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Dan ketika kalian berdakwah, ketika kalian berdoa, doa kalian tidak diijabah lagi. Berarti orang-orang yang tidak memikirkan dakwah ketika kemungkaran banyak terjadi, kemaksiatan merajalela, ada dua dalam hadis Hudzaifah bin Yaman ini akan terjadi. Pertama, iqab dan azab Allah akan datang. Yang kedua, doa tidak diijabah lagi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karimil azim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup kita adalah ilmu, amal, dakwah dan sabar. Tidak semua kita ditakdirkan Allah taala menjadi ulama. Tidak semua kita ditakdirkan oleh Allah taala menjadi seorang alim atau muallim. Mungkin hanya ditakdirkan Allah Ta'ala sampai menjadi muta'allim, orang yang cukup belajar saja, mengerti agama untuk sekadar beramal. Tetapi ya ikhwan, jalan dakwah semua kita bisa ambil bagian. Dakwah bukan mengajar, dakwah adalah mengajak orang. Dakwah adalah semudah mengajak orang untuk makan. Silakan saja ajak orang makan ke rumah makan atau ke tempat di mana orang-orang yang chefnya enak. Ajib, ketika itu kita bisa makan bersama-sama. Kita bisa ajak orang, ya ikhwan, menikmati indahnya al-Islam. Al-Islam. Allahu Akbar. Kita perlu merenung, kita perlu berfikir, tidakkah kita pernah belajar? Tidakkah kita merenungi Dr. Abdurrahman As-Sumaid? Contoh, di antara contoh orang-orang besar yang menghabiskan hidupnya untuk agama Allah, untuk umat yang bercita-cita besar. Kenapa kita perlu bercita-cita besar? Karena perjalanan kita panjang. Perjalanan kita bukan hanya di dunia, menuju alam akhirat. Banyak tantangan, besar godaan dan ujian yang akan kita hadapi. Dr. Abdurrahman As-Sumaid, seorang yang datang dari negeri Kuwait. Beliau dokter tapi sudah doktor. Beliau, Masya Allah, pendidikannya di luar negeri, di negara-negara barat. Beliau dokter. Luar biasa. Di negeri Kuwait, negeri kaya. Artinya dia bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Tapi dia tidak tertimpa oleh penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Tidak. Ketika dia berada di Amerika, dia dengarkan ada tahdid, ada langkah-langkah orang-orang Nasara ingin mengkristenisasikan bumi Afrika di tahun 2000-an. Dia tidak berhati senang. Ghirah dakwahnya di jalan Allah bangkit, semangatnya ajib, membuncah. Dia pun ajak istrinya,
Istri yang mengerti tentang perjuangan dakwah dan cita-cita besar suaminya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dr. Abdul Rahman As-Sumaid rela hidup berpuluh-puluhan tahun, 30-an tahun beliau hidup di Afrika. 11 juta orang telah diislamkannya. Lihat, antum baca, kita tengok di internet bagaimana banyak rumah sakit yang telah beliau buat, bagaimana anak-anak yatim yang diselamatkan, dididiknya sampai jadi doktor, dikuliahkannya sampai jadi menteri. Mereka mengatakan Abdul Rahman As-Sumaid adalah bapak kami. Allahu Akbar. Beliau berdakwah tidak hanya dari di kota, tetapi masuk kampung, keluar kampung, bahkan masuk pedalaman-pedalaman yang beliau tidak mengerti bahasa mereka, hanya bahasa isyarat, tapi ingin menyampaikan litakuna kalimatullahi hiyal ulia, untuk menegakkan kalimat Allah. Allahu Akbar. Orang-orang pun masuk Islam di lisannya yang tidak mengerti dengan lisan mereka. Padahal untuk sampai ke sana ada buaya, ada binatang buas yang harus dia lalui. Tidak mungkin rasanya Dr. Abdul Rahman sampai. Tapi agama Allah, in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tengok betapa banyak. Antum lihat saja di internet. Silakan bagaimana Dr. Abdul Rahman As-Sumaid, seorang yang dikenal mulai ketika sakitnya dan ketika wafatnya. Tidak apa peduli bagi Dr. Abdul Rahman As-Sumaid tidak terkenal di bumi, tapi namanya tergoncang di arah sana. Namanya terkenal di arah sana. Tengoklah bagaimana perjuangan seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'adz. Umur usianya Islam hanyalah 6 tahun lamanya. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, mati, ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Ar-Rahman bergetar sebab kematiannya Sa'ad ibn Mu'adz. Padahal hanya 6 tahun. Hari ini dah berapa tahun usia Islam kita ya ikhwan? Ada berapa banyak kita bantu agama Allah? Ada berapa banyak masjid, sumur yang kita gali sebagaimana Dr. Abdul Rahman As-Sumaid, sekolah yang kita buat? Berapa banyak hidup kita bermanfaat buat umat? Kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, rusa mati meninggalkan tanduknya, manusia mati meninggalkan namanya. Orang tua kita pernah berkata, pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik pulau Asa dua, hancur badan dikandung tanah, budi baikkan terkenang jiwa. Kalau kita belajar dari Abdul Rahman As-Sumaid, hakikatnya beliau bukanlah seorang ulama, alim kabir, tidak seorang tabib. Dr. Abdul Rahman As-Sumaid hanyalah seorang dokter, ajib. Tapi tengok jiwa dia, ingin menyelamatkan manusia, menghantarkan al-Islam. Allahu Akbar. Kadang-kadang beliau pergi ke pedalaman itu, walaupun usianya sudah sepuh, beliau tidak bawa kendaraan mewah selalu, tapi masuk ke mobil-mobil kontainer, mobil-mobil bawa barang. Allahu Akbar. Kalau kita tengok, ada 3 hal yang beliau lakukan, ada 3 hal yang beliau sentuh. Pertama, disentuhnya manusia berkulit hitam di Afrika tersebut. Tidak hanya di satu negara, tapi sekitar 40 negara yang beliau sentuh. Ajib. Satu, mereka sentuh jiwanya. Beliau sentuh jiwa mereka dengan masjid yang beliau bangun, dengan dai yang beliau kirim. Allahu Akbar. Dan dengan nasihat-nasihat yang membantu iman mereka, menaikkan iman mereka. Tapi tidak hanya itu, ada akal mereka yang disentuh oleh Dr. Abdul Rahman As-Sumaid. Dicerdaskannya orang-orang bumi Afrika itu, dibuatnya universitas di sana, ajib. Dan ternyata itu universitas cita-cita dia yang tergambar di kala kecilnya dulu ketika berada di Kuwait. Beliau berjalan-jalan, masa kecilnya dikenal juga anak yang hobi main kalajengking, main ular, main apa, terbayang sama dia manakala dia mendengarkan bagaimana bumi Afrika seakan dia hidup. Dia di Kuwait, di tengah padang pasir, di bukit padang pasir. Dia membayangkan dia berada di hutan belantara di bumi Afrika sana. Ajib. Diceritakan di sore hari dia mendengarkan azan. Abdul Rahman As-Sumaid kecil masih terlamun oleh buayan dan mimpi indahnya berada di hutan Afrika, di tengah-tengah manusia Afrika. Azan maghrib itu menghentikan mimpinya, tapi dia wujudkan. Ajib. Tidak semua orang ketika tidur dia bermimpi, tapi bagi Abdul Rahman As-Sumaid dan bagi orang-orang besar, begitu dia bangun, dia wajib bermimpi. Dan mimpinya orang-orang beriman adalah surga Allah.
dengan menjadi orang-orang yang saleh dan muslih, menjadi orang-orang yang baik dan juga memperbaiki orang-orang lain. Otak manusia dicerdaskannya, dikuliahkannya, jurusan sains, jurusan agama, apa-apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat bumi Afrika. Allahu Akbar, beliau pahlawan bumi Afrika. Tidak hanya otak yang beliau sentuh, tidak hanya hati, tapi yang ketiga adalah panca indera mereka. Dia sentuh mata mereka, dia sentuh telinga mereka, dia sentuh, Masya Allah, semuanya dengan apa? Rumah sakit beliau buat, sumur beliau buat, program-program kemanusiaan beliau buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidakkah kena kita belajar hidup kita ini hanya sesaat ya ikhwan? Cobalah renungkan. Hari ini dalam 30 tahun umur kita, 40 tahun umur kita, 50 tahun umur kita. Kalau kita ingat-ingat, masih teringatkah kita masa umur 15 tahun dulu? Teringat. Sudah 40 tahun, sudah 50 tahun kita habiskan. Andai Allah kasih jatah 1 tahun lagi, berapalah perbandingan 1 tahun dibandingkan dengan 40 tahun dan 50 tahun yang sudah kita habiskan? La ilaha illallah. Banyak yang bisa kita buat untuk dakwah-dakwah. Kita tidak tinggal di Afrika, tapi kita berada di bumi Melayu. Kita berada di tanah Riau tercinta. Apakah kita kira Riau ini hanya kota Pekanbaru, kota Bangkinang, dan kota-kota yang indah saja di kota Pekanbaru dengan minyak dalam bumi yang kaya dan di atasnya juga minyak sawit? Tidak ya ikhwan, tidak kurang Provinsi Riau saja. Belum lagi Riau Kepulauan, tidak 300-an desa terisolir. Ada desa-desa terpencil. Ada orang-orang di sebalik bukit sana, di penghujung-penghujung sungai sana, di hulu-hulu sungai sana. Tidakkah kita ingin hantarkan Islam dengan pemahaman tauhid dan sunnah nabinya? Belum lagi di kepulauan. Riau adalah daerah yang banyak kepulauannya. Khatib dengan baru kemarin sore atau bahkan tadi pagi baru belajar berdakwah ya ikhwan, mengikuti lajak lengkah guru-guru kita, Allahu Akbar, yang sudah menua, yang sudah memuti bersama uban dakwah dan pikirannya mereka untuk umat. Kita perlu sambung kening kita dengan kening mereka, kerisauan kita dengan kerisauan mereka untuk memikirkan umat di penghujung-penghujung bukit sana, di sebalik-sebalik bukit sana, di pulau-pulau terpencil sana. Bayangkan suku Akit, suku Talang Mama, suku lain-lain yang berada di Provinsi Riau, mereka sebagian mereka seperti di Talang Mama pernah khatib jumpai, hanya satu kakak Islam di sana, selebihnya kafir. Tapi tahukah antum, ada pendeta dari kalangan Nasrani yang sudah masuk dan merubah KTP mereka menjadi KTP yang la ilaha illallah, sesuai dengan agama mereka. Tidakkah kita merasa malu dan kalah? La ilaha illallah. Di Pulau Penyalai, khatib jumpai orang-orang suku Akit. Di sana khatib jumpai seorang ibu punya 2 suami. La ilaha illallah. Suami pertama masuk Islam, sekarang alhamdulillah sudah pisah. Dan bayangkan, ada pendeta yang hidup di sana, hidup bersama mereka, tinggal bersama mereka. La ilaha illallah. Rasa dipukul-pukul diri ini, hati ini. Dakwah perlu bergerak. Dakwah tidak cukup hanya dari mimbar ke mimbar, dari meja ke meja. Dakwah tidak cukup hanya di masjid ke masjid, tapi seperti bahasa guru kita Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala, dakwah perlu turun tanah. Tidak hanya kita berburu di kebun binatang saja, tapi berburu di tengah hutan, mengajak orang kepada agama ini. Akhlak perlu kita terjemahkan, tidak hanya soal lisan, tapi juga soal bantuan kemanusiaan. Akhlak tidak hanya kita terjemahkan hanya hadir di masjid, tapi hadir di tengah-tengah lapangan kehidupan masyarakat kita. Begitu dai senang, semua kita dai. Begitu dai datang, semua kita dai. Khatib ulangi, begitu dai datang, masyarakat desa dan kampung senang. Bukankah Rasul telah mengabarkan kita ditolong Allah bidu'afaikum, dengan para du'afa kalian. Allahu Akbar. Banyak yang bisa kita buat. Adakah masjid? Adakah sumur? Man bana baitan, barang siapa, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan rumah untuknya di sorga. Belum lagi sumur, belum lagi infak yang lain. Kalau mereka bisa masuk agama lain karena infak super, infak sembako, tidak kayak ikhwan. Kita ini orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala rizki. Khatib Allah Ta'ala takdirkan malang melintang dari berbagai organisasi dan bagai jemaah lain. Khatib dapati hari ini kita diberikan hidayah tauhid, hidayah sunnah oleh Allah Ta'ala. Di masjid-masjid kita berjejeran mobil-mobil mewah. Artinya kita masih bisa mempersatukan kekuatan untuk menghantarkan dakwah tauhid ini. Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad di akhir khutbah ini pernah menyampaikan langsung kepada khatib, antum pergi dakwah ke pedalaman. Ketika khatib minta nasihat beliau bagaimana dakwah pedalaman, antum pergi ke pedalaman ya ikhwan, bahwa antum pergi pedalaman,
bawa uang tapi banyak, kata beliau. Dan itulah kerja saya mengkader dulu tahun 90-an, mengirim orang ke Papua, mengirim orang-orang ke bumi belahan Indonesia sebelah sana. Haji, Allahu Akbar. Kita para dai yang peduli bukan hanya umat, bukan peduli hanya di masjid, tapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita para dai bagaikan urat nadinya umat, merasakan setiap getaran yang terjadi di tengah-tengah umat itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga yang saya tetes jadi lautan bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan, dan semoga juga memberi iktibar bagi kita semua yang mendengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faz baladana Indonesia, Allahumma faz wilayatana Riau, Allahumma faz qaryatana Libat Kain, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik hadzal ma'had wa barik tullabana ya Rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.